Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teri Setiawan dengan NIM 2011501778 dari mata kuliah Interpersonal Skill kelas AB. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Interpersonal Skill yang diampu oleh Kak Jule, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 15 pertanyaan. Kalau begitu, kita langsung saja akan menjawab pertanyaannya. Baik, kalau begitu mari kita langsung saja mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut saya, interpersonal skill sangat diperlukan ketika kita sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini dikarenakan berkomunikasi merupakan skill yang sangat dibutuhkan, karena di sini konteksnya ketika kita ingin menjalin hubungan dengan orang lain, sudah pasti kita akan berinteraksi dan juga berkomunikasi. Maka dari itu sangat sekali diperlukan skill di mana kita mampu berkomunikasi dan juga menjaga hubungan yang baik. Dengan itu, maka saya rasa menjalin hubungan dengan orang lain akan berjalan dengan mudah, karena ketika kita melakukan hal tersebut dengan baik, maka lawan bicara kita akan merasa nyaman dan diterima, sehingga kita akan mampu menjalin hubungan dengan baik. Menurut saya, mencintai diri sendiri dapat menentukan seberapa besar kita mampu untuk mencintai orang lain. Dengan konteks di sini, mencintai diri sendiri adalah ketika kita mampu menerima diri kita yang sebenarnya, menerima segala kesalahan atau juga menerima semua kesalahan di masa lalu yang pernah terjadi. Ketika kita mampu menerima diri kita sendiri, yaitu mencintai diri kita, maka saya rasa mencintai orang lain akan berjalan dengan mudah. Karena ada pepatah yang berkata, cintailah diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Ketika kita sudah mampu untuk mencintai diri kita sendiri, kita tidak hanya terfokus kepada orang lain, melainkan kita akan terfokus kepada diri kita sendiri. Jadi, alih-alih kita yang biasanya hanya akan melihat kesalahan orang lain, kita akan mampu untuk berintrospeksi diri kita sendiri. Yang dimana hal tersebut sangat diperlukan ketika kita ingin sukses dalam mencintai orang lain. Menurut saya, berpenampilan menarik sangat diperlukan ketika kita ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Berpenampilan menarik di sini konteksnya bukan terlihat tampan ataupun terlihat cantik, melainkan berpenampilan dengan rapi, bersih, dan juga sopan. Karena ketika kita sedang menjalin hubungan dengan orang lain, sudah pasti kita akan bercengkrama dan berdiskusi dengan lawan bicara kita. Dan sudah dapat dipastikan hal pertama yang dilihat oleh lawan bicara kita adalah penampilan kita dari kepala sampai kaki. Maka dari situ penting sekali untuk menjaga kerapian, kebersihan, dan juga berpenampilan dengan sopan. Karena dengan hal itulah kita dapat meninggalkan kesan positif atau kesan yang terbaik kepada lawan bicara kita, sehingga mereka akan merasa nyaman dan juga diterima. Dari situ menjalin hubungan akan berjalan dengan mudah. Menurut saya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan supaya kita dapat menjadi seseorang yang selalu berpikir positif. Berpikiran positif tidaklah sesulit seperti apa yang orang-orang katakan. Secara harfiah, jika kita ingin untuk terus berpikir positif, maka kita harus berhenti untuk berpikiran negatif. Terdengar simpel, namun ada banyak kasus dan tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Karena memang sebenarnya sesimpel itu. Namun bagi beberapa orang dan juga di beberapa kasus hal tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Dan jika saya mendapati kejadian tersebut untuk sulit dilakukan, maka saya akan melakukan beberapa hal seperti menjalani hidup dengan sehat, tidak begadang, dan juga makan dengan rutin. Mungkin terdengar aneh, namun percaya atau tidak, hal tersebut merupakan hal yang sangat mudah dan dapat meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kita dapat selalu berpikiran positif. Menurut saya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan supaya kita dapat memiliki interpersonal skill yang baik. Salah satunya adalah dengan berlatih, dan berlatih. Berlatih dengan cara kita mengikuti
kegiatan sosial yang dimana diperlukan kita untuk berdiskusi kepada orang lain atau bahkan berbicara di depan umum atau publik. Dengan kita melakukan hal tersebut, maka skill interpersonal kita akan terus terlatih. Mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang. Jika hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka kita dapat melakukan hal yang lebih kecil namun memiliki impact yang besar jika kita konsisten melakukannya, yaitu dengan berdiskusi dengan orang yang kita sudah nyaman. Dengan kita berdiskusi kepada orang tersebut dan menerapkan interpersonal skill, maka kita akan terus-menerus melatih skill interpersonal kita sehingga kita akan menjadi seseorang dengan yang memiliki interpersonal skill dengan baik. Menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah menjaga kontak mata. Menurut saya, menjaga kontak mata adalah hal yang sangat krusial untuk dilakukan untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Karena dengan kita menjaga kontak mata, kita akan menunjukkan rasa ketertarikan kepada apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian, kita harus dapat menghargai lawan bicara kita. Salah satunya yaitu seperti memberikan pendapat sehingga menunjukkan keikutsertaan kita dalam berdiskusi. Karena tidak selamanya menjadi seorang pendengar itu hanya mendengar celotehan lawan bicara kita. Ada baiknya kita juga mampu memberikan pendapat dari diri kita. Dan yang terakhir menurut saya adalah untuk tidak melakukan aktivitas yang lain ketika sedang menjadi seorang pendengar. Dari situ kita akan menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita. Jadi dapat disimpulkan untuk menjadi seorang pendengar yang baik, menurut saya cukuplah mudah hanya dengan menghargai lawan bicara kita. Menurut saya kebahagiaan dalam hidup itu sangat penting karena bisa kita bayangkan jika kehidupan tidak dijalankan dengan kebahagiaan. Hal itu dapat dianalogikan seperti pelangi yang tidak memiliki warna. Mungkin kehidupan akan berjalan seperti biasanya, namun tidak akan ada hal yang mewarnai kehidupan tersebut sehingga akan berjalan secara monoton dan membosankan. Tidak hanya itu, kebahagiaan juga menjaga kita dari beberapa penyakit yang membahayakan diri kita, seperti penyakit mental yang bahkan dapat mendekatkan diri kita kepada penyakit komplikasi berbahaya yang lainnya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Maka dari itu ada pepatah yang berkata, jika kita tidak dapat hidup bahagia, maka tersenyumlah. Dengan hal itu cukup untuk membuat kita hidup bahagia. Menurut saya, mengelola emosi sangat penting untuk dilakukan ketika kita sedang menyelesaikan suatu masalah. Karena ketika kita tidak mengelola emosi kita akan sering sekali mengambil keputusan yang tidak rasional. Dan hal tersebut akan membawa kita kepada masalah yang baru. Maka dari itu kita perlu yang namanya untuk mengelola emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengelola emosi. Seperti yang paling utama adalah dengan menenangkan diri. Ada banyak cara untuk menenangkan diri. Seperti contoh meminum air putih, keluar dari ruangan dan mencari udara segar, atau bahkan beribadah. Dengan melakukan hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan hati kita akan merasa lebih tenang. Dan jika kita sudah merasa lebih tenang, dari situ kita baru mulai mencari solusi dari masalah yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan, pengelolaan emosi sangat diperlukan ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, sehingga emosi tidak ikut ambil andil dalam memilih keputusan. Menurut saya, cara untuk memaafkan diri saya dari segala kesalahan saya di masa lalu adalah dengan cara untuk memaafkan diri saya dan menerima fakta bahwa saya melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya kita hanyalah manusia yang pasti akan melakukan kesalahan di dalam kehidupan. Tidak ada salahnya untuk melakukan beberapa kesalahan. Tangkap kesalahan tersebut sebagai sebuah pelajaran supaya kita dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Karena pada dasarnya suatu hal di dunia ini terjadi karena suatu hal. Bisa jadi karena kesalahan dan kekurangan kita di masa lalu akan menimbulkan kebaikan di masa yang akan datang.
Jadi menurut saya hal yang paling penting untuk dilakukan adalah memaafkan diri sendiri dan meyakinkan bahwa kita hanyalah manusia biasa. Menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik kelak ketika saya menjadi seorang ayah yang mampu menciptakan kebahagiaan setiap harinya. Salah satunya adalah untuk menebarkan aura positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tersenyum kepada seluruh anggota keluarga setiap harinya. Tidak hanya itu, kita juga harus mampu bersabar karena menjadi seorang ayah, yaitu menjadi seorang pemimpin keluarga, tidak akan mudah dan pasti akan banyak kendala yang akan dilalui dan akan memberikan kesulitan kepada diri kita. Maka dari itu, perlu sekali untuk mengelola yang namanya kesabaran. Kemudian kita juga harus dapat mengapresiasi hobi dari anak kita kelak nantinya dan juga menghargai apa yang mereka suka dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian untuk menjadi seorang ayah kita juga harus mampu menafkahi keluarga kita. Dengan beberapa poin yang saya sebutkan tadinya, maka insya Allah akan membuat kita memiliki keluarga yang damai, aman, dan juga tentram. Menurut saya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kita memimpin regu atau kelompok ketika kita sedang menjalankan atau mengerjakan tugas. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu memahami atau mengenal anggota kelompok kita masing-masing. Dengan kita mampu mengenal personality setiap anggota, maka kita akan mampu untuk memberikan tugas yang cocok kepada masing-masing anggota. Karena pada dasarnya, ketika kita mengerjakan tugas kelompok, ada baiknya jika kita mengerjakannya secara bersama-sama dan dibagi-bagi sehingga pekerjaannya dapat dilakukan secara efisien dan teratur. Untuk menjadi seorang pemimpin juga, kita harus mampu yang namanya bersikap tegas ketika mengambil keputusan dan tidak dengan mudah gampang diombang-ambingkan. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama kita harus tegas dan juga memahami anggota kelompok kita. Menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika saya memimpin sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat berkembang dengan pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan. Yang paling utama adalah dengan cara untuk menebarkan aura positif kepada seluruh anggota. Sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, kita juga harus mampu bertindak tegas. Sebagai pemimpin, kita pasti sering dihadapkan dengan suatu pilihan. Maka dari itu, kita harus selalu tegas dalam memilih suatu pilihan dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan dari para anggota yang lainnya. Kemudian kita juga harus mampu bertindak adil kepada para anggota ketika sedang memberikan sebuah tugas. Dan yang paling terakhir adalah kita harus mampu menjadi contoh yang baik sehingga kita dapat dicontoh oleh para anggota kebaikannya. Menurut saya, jika terjadi perbedaan pendapat dari anggota tim, maka saya akan berusaha untuk mendengarkan pendapat tersebut. Karena sebaik-baiknya seseorang adalah mereka yang mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita sebagai manusia belum tentu selalu benar ketika berpendapat. Maka dari itu penting sekali untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk kita menjadi sadar jika kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin dengan kita mendengarkan pendapat tersebut, kita akan mendapatkan pandangan yang baru dan mungkin solusi yang lebih baik daripada solusi yang kita pikirkan. Menurut saya, setelah saya menyelesaikan mata kuliah interpersonal skill, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dengan cara mengikuti rambu-rambu yang sudah dipelajari pada mata kuliah ini. Hal ini dikarenakan pada mata kuliah ini sangat dijelaskan hal-hal yang perlu sekali dimiliki ketika ingin menjalankan suatu hubungan ataupun berkomunikasi. Hal tersebut sangat penting di kehidupan kita sehari-hari karena kita sebagai makhluk sosial tidak luput dengan namanya berinteraksi dengan sesama. Maka dari itu, saya berani bilang 100% setelah saya akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri saya sebelum mengambil mata kuliah ini. Kesan terindah saya selama mengikuti mata kuliah interpersonal skill adalah kebersamaan yang menurut saya jarang sekali muncul di sebuah kelas perkuliahan. Pada mata kuliah ini yang diajari oleh Kak Jule, saya merasakan
begitu pekatnya kebersamaan kita semua. Yang dimana tadinya saya tidak berani jika disuruh maju ke depan, saya menjadi berani untuk tampil ke depan karena saya tidak merasa takut, karena sangat pekat sekali rasa kebersamaannya. Banyak sekali kesan-kesan indah yang saya rasa akan menjadi sebuah memori ketika saya sudah lulus dari mata kuliah ini, seperti Kak Jule yang sering memberikan permen atau jajanan-jajanan kepada kita, dan juga ketika ada teman yang sedang bercanda tawa, kita semua tertawa di dalam kelas. Kelas ini terasa seperti berbeda daripada kelas yang lainnya, apalagi penjelasan dari Kak Jule yang sangat bisa dibilang mudah untuk dipahami, dan juga cara pembelajarannya yang di bawah santai, nyaman, membuat saya benar-benar nyaman berada di kelas ini. Juga saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik dari mata kuliah interpersonal skill ini untuk memperbarui diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika berhadapan di hal atau jenjang sosial, seperti cara berbicara di depan umum atau di publik, dan juga cara menjaga atau menjalin hubungan. Dari semua hal yang sudah saya pelajari, itu sangat sekali diperlukan oleh saya sebagai makhluk sosial yang dimana setiap harinya sudah pasti akan berinteraksi sosial, dan saya jamin akan sangat berguna untuk masa depan saya di jenjang pekerjaan dan juga masa depan yang lainnya. Sekian dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah interpersonal skill. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.